Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tidak ada halangan apapun yang menghalangi kita untuk senantiasa belajar. Saya hanya mengingatkan, ya, di tengah pandemi corona seperti ini, kita harus tetap tampil sehat. Ya, jaga kebugaran kita, berolahraga, dan makan makanan yang sehat. Teman-teman, pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai panggilan hidup berkeluarga. Berbicara soal panggilan hidup, kita dihadapkan pada 3 pilihan. Kita bisa memilih sebagai orang yang berkeluarga, atau menjadi seorang imam, atau biarawan-biarawati, atau memilih hidup untuk sendiri, membaktikan diri untuk Kristus dalam tugas dan pelayanan. Teman-teman, hari ini secara khusus kita akan bicara soal panggilan hidup berkeluarga. Teman-teman, laki-laki dan perempuan, ya, akan disatukan menjadi sebuah keluarga, ya, tentunya melalui ikatan perkawinan yang dilandasi dengan cinta. Nah, cinta inilah yang menjadi landasan bagi laki-laki dan perempuan untuk membina keluarga dalam ikatan perkawinan. Ya, perkawinan ini, ya, diharapkan harus menjadi keluarga yang harmonis, ya. Ini menjadi tujuan. Meskipun, ya, di dalam perjalanan tetap ada kerikil-kerikil tajam, ya, adanya perbedaan, ya, kebencian, kemarahan atau iri hati yang kadang-kadang membuat suasana keluarga menjadi, ya, tidak nyaman begitu, ya, karena ada konflik begitu, ya, atau antara ayah atau ibu atau adik dengan kakak. Tetapi itu bukan menghalangi untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, ya. Karena ingat teman-teman, ya, kita laki-laki dan perempuan berbeda satu dengan yang lain. Ya, meski ada pertentangan, meski ada kemarahan, tetap harus ada maaf, ya. Saling memaafkan, memberi maaf dan meminta maaf, ya, memberi jalan keluar atas perbedaan-perbedaan yang ada, atas kemarahan yang terjadi, atas kebencian yang mungkin juga terjadi. Teman-teman, Gereja Katolik melihat keluarga itu atau perkawinan itu sebuah sakramen, ya, yang menggambarkan hubungan Kristus dengan gerejanya, Allah dengan umatnya. Maka pasangan suami istri harus menjaga kesucian perkawinan itu, karena Allah hadir dalam ikatan perkawinan itu. Ya, ingat bahwa perkawinan Katolik itu sifatnya monogami dan tidak terceraikan, ya, kecuali oleh maut, ya. Monogami itu artinya hanya antara laki-laki dan perempuan, satu laki-laki dan satu perempuan, ya. Tak terceraikan artinya tidak terceraikan, ya, antara laki-laki dan perempuan ketika sudah dipersatukan dalam ikatan perkawinan tidak bisa bercerai kecuali oleh maut, ya. Ini ditegaskan dalam Injil Matius bab 19 ayat 6, dikatakan di situ, ya, karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini menjadi landasan penting bagi hidup berkeluarga. Teman-teman, gereja juga karena begitu istimewanya, gereja melihat keluarga itu sebagai gereja kecil atau gereja mini, ya, atau dalam bahasa Latinnya Ecclesia Domestica, ya. Kenapa disebut begitu, teman-teman? Karena memang dalam keluarga, ya, dalam keluarga-keluarga Kristiani, ya, itu merupakan tempat pusat iman yang hidup, ya. Tempat pertama iman akan Kristus diwartakan, dan sekolah pertama tentang doa, kebajikan-kebajikan, dan cinta kasih Kristen. Itulah mengapa disebut sebagai gereja mini atau Ecclesia Domestica, ya. Karena sekali lagi, dalam keluarga-keluarga itu merupakan pusat tumbuhnya iman, ya, tempat pertama iman akan Kristus diwartakan, ya, dan sekolah pertama tentang doa, ya. Ingat, kita diajari doa oleh kedua orang tua kita diajak ke gereja bersama-sama, kita diajak mereka untuk merayakan Ekaristi bersama-sama. Itulah kenapa keluarga disebut gereja kecil atau gereja mini, Ecclesia Domestica. Kita akan lihat lebih dalam, teman-teman. Dalam Gaudium et Spes, ya, dikatakan, ya, keluarga adalah semacam sekolah kemanusiaan yang kaya,
Akan tetapi, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Nah, ini menjadi sangat penting komunikasi batin ini. Ya. Kemudian kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan, ya, pembinaan anak-anak. Ya, akan tetapi juga pewartaan ibu di rumah. Ya, bahwa ayah dan ibu memiliki peran yang penting, ya, yang saling melengkapi, yang sangat dibutuhkan bagi anak-anak. Ya. Kemudian dalam pedoman pastoral keluarga juga dikatakan bahwa, ya, antara suami dan istri, ya, diikat atau dipersatukan dalam ikatan cinta, ya, dengan sadar dan bebas, ya, tanpa paksaan, ya. Jadi untuk menyerahkan diri, ya, penyerahan, saling menyerahkan diri, ya, berusaha saling menyempurnakan dan saling membantu, ya, di tengah keterbatasan masing-masing, ya, karena dilandasi oleh cinta, ya, dengan kesadaran dan kebebasannya, ya. Suami dan istri dituntut untuk apa? Menyempurnakan dan membantu. Teman-teman, ya, hanya dalam suasana hormat menghormati dan saling menerima inilah, dalam keadaan manapun juga, persekutuan cinta itu dapat berkembang hingga tercapai suatu kesatuan hati yang dicita-citakan. Maka sekali lagi, rasa hormat menghormati, ya, dan saling menerima ini menjadi penting, ya, karena untuk sampai pada kesatuan hati. Teman-teman terkasih, kita juga sebetulnya dituntut untuk memahami makna hidup berkeluarga sebagai panggilan hidup, ya. Panggilan hidup untuk apa? Ya, untuk menghayati dalam hidup berkeluarga bersama apa? Bersama orang tua kita tentunya, ya, bersama saudara kita, kakak kita, adik kita. Karena dalam hidup berkeluarga tentu kita akan berhadapan dengan orang tua kita. Kita nanti punya kewajiban-kewajiban yang memang harus mengarahkan kita kepada, ya, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Kita lihat sama teman-teman, ya. Kita akan melihat, ya, bahwa dalam keluarga setiap anggota itu hendaknya harus mampu membangun kebersamaan, ya. Bekerja tidak boleh sampai menyandera hubungan relasi satu dengan yang lain, ya. Kalau yang satu memiliki pekerjaan, yang lain harus bisa membantu, ya. Karena itu maka sangat penting sekali, ya, untuk menyadari ini. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan itu menyandera, ya, membuat relasi hubungan kita menjadi tidak baik, ya. Dan juga perlu disadari bahwa sikap egoisme ini juga menjadi akar dari keretakan dalam sebuah keluarga, ya. Maka hindarilah ini, ya, sikap egois ini, ya. Nanti bisa menyebabkan konflik, ya, entah antara ayah dan ibu, atau ayah dengan anak, atau ibu dengan anak, ya. Karena apa? Karena sifat egoisme ini, teman-teman, ya. Kemudian seluruh anggota keluarga, ya tentunya di dalamnya ada ayah, ibu, anak-anak, ya. Mereka semua harus saling menghormati, ya, saling berbagi waktu dalam kebersamaan, ya. Karena penting sekali dalam keluarga untuk saling berbagi waktu, tidak sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, kita diingatkan teman-teman, ya, hari ini untuk saling menghormati dan berbagi waktu dalam kebersamaan, ya. Jelas, ya, sebagai orang Katolik, ya, dasar atau sumber dari iman kita, ya, bersumber dari kitab suci dan ajaran gereja. Maka kita wajib, ya, membangun kehidupan keluarga sesuai dengan, ya, kitab suci dan ajaran gereja tentunya. Teman-teman, ya, kita akan belajar dari kitab suci, ya, dari Injil Matius bab 19 ayat 1-6, ya. Saya bacakan teman-teman. Teman-teman juga bisa membaca, ya. Oke. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidaklah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya,
Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Teman-teman terkasih, jelas digambarkan bahwa perkawinan adalah persekutuan cinta antara pria dan wanita, ya, yang secara sadar dan bebas menyerahkan diri satu sama lain, ya, dengan segala kemampuannya untuk selama-lamanya, ya, tidak terceraikan, ya. Dalam penyerahan itu, suami istri harus berusaha saling menyempurnakan dan saling membantu, ya, menghilangkan egoisme dalam keluarga, ya, egoisme dalam diri, ya, yang akan membawa orang kepada perpecahan, ya. Hanya dalam usaha saling menghormati inilah, ya, dan saling menerima inilah, ya, dalam keadaan manapun juga, persekutuan cinta dapat berkembang hingga tercapai kesatuan hati yang dicita-citakan, ya. Jadi antara dua hati disatukan hingga menjadi satu hati, ya. Jadi melemburkan semua perbedaan dan menyatukan menjadi satu. Teman-teman terkasih, Tuhan menghendaki agar kesatuan antara suami istri ini tidak terceraikan, ya, jelas tadi di ayat 6 dikatakan, ya. Karena perkawinan merupakan tanda kesetiaan Allah kepada manusia, ya. Kesetiaan Kristus terhadap gerejanya, ya, yang sudah saya singgung di awal tadi, ya. Atau dengan kata lain menjadi tanda kesetiaan cinta Allah kepada setiap orang, ya, menjadi saksi akan kesetiaan perkawinan yang tak terceraikan. Teman-teman, sangat jelas, ya, perkawinan Katolik, ya, tadi sifatnya apa? Monogami dan tak terceraikan antara satu laki-laki dan satu perempuan, dan hanya maut yang memisahkan. Karena apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Teman-teman terkasih, apa tugas dan tanggung jawab seorang suami sebetulnya atau seorang bapak ketika berada dalam keluarga? Jelas, ya, suami sebagai kepala keluarga, ya, suami sebagai partner istri, dan suami sebagai pendidik. Jelas di sini digambarkan bahwa memang sebagai kepala keluarga, ya, harus mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ya, kebutuhan anak, kebutuhan istri, ya. Tapi memang harus, ya, masing-masing saling menghormati, ya. Orang tua, ayah kita, ya, yang memang memiliki tugas untuk mencari nafkah, harus kita hormati, ya, harus kita letakkan pada posisi bahwa memang ayah kita itu sebagai kepala keluarga. Terus yang kedua itu suami, ya, sebagai partner istri. Ingat bahwa, ya, yang namanya dalam keluarga tadi kita saling melengkapi antara suami dan istri, ya. Jelas, ya, perkawinan modern menuntut pola hidup partnership, ya, partnership, ya. Semua, ya, suami, ya, hendaknya menjadi mitra, sekali lagi menjadi mitra, partner, ya, yang saling melengkapi, ya, dalam kehidupan rumah tangga, ya. Malah jangan sampai nanti dalam hidup rumah tangga, ya, antara suami istri, ya, saling tidak membagi tugas, ya. Karena apa? Karena merasa ini tugasmu, ini tugasku. Maka yang namanya partnership itu berarti apa? Saling sharing tugas dan tanggung jawab, ya. Terus kemudian sebagai pendidik ini jelas, ya, dalam kehidupan keluarga, ya, ayah memiliki peran atau ibu sebetulnya juga memiliki peran untuk mendidik anak-anak, ya, mengenalkan Kristus, ya, mengenalkan iman, ya, mengenalkan bagaimana nilai-nilai Kristiani diterapkan. Maka peran seorang ayah juga sangat penting. Sekarang kita akan lihat soal tugas dan tanggung jawab seorang ibu. Tadi kalau seorang ayah, tadi sekarang seorang ibu, ya. Jadi ibu itu satu memiliki tugas sebagai istri, ya, hati dalam keluarga. Ini memegang peran penting juga, ya, dalam keluarga. Karena apa? Ya, kalau ayah sebagai keluarga, kepala keluarga, maka ibu sebagai hati, ya, hati dalam keluarga, ya, yang dapat menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, keharmonisan dalam keluarga, ya.
Itulah peran dan tugas istri, ya, sebagai hati dalam keluarga. Juga istri sebagai mitra dari suami, ya kan? Jadi tadi sudah dikatakan kalau suami itu mitra, partner, ya, istri itu mitra suami. Kenapa? Karena memang dalam dunia yang sekarang ini, ya, orang cenderung atau ada yang mengatakan menjadi istri yang karir, ya, mengutamakan karir. Maka ya, seorang suami itu harus mendukung juga, mensupport, ya, dengan jangan malah menghalang-halangi, ya, harus mensupport juga karirnya, ya, karena memang ketuntutan kehidupan masyarakat modern seperti itu, ya. Terus kemudian istri sebagai pendidik, ya, sama memegang peran penting juga dalam keluarga, ya. Jadi selain ayah sebagai pendidik, ibu juga sebagai pendidik, ya. Memang ada ungkapan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, ya. Ini mengandaikan bahwa kita tidak boleh ya berani terhadap orang tua, terutama terhadap ibu kita, ya. Jadi karena saking hormatnya kepada orang tua yang mendidik kita, maka pepatah ini memang sangat-sangat mengena sekali bagi anak-anak, ya, yang dididik, bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Teman-teman, kita juga harus sampai kepada apa sih kewajiban anak-anak terhadap orang tua, ya, bahwa kewajiban anak terhadap orang tua tidak statis dan tidak selalu sama, melainkan dipengaruhi baik oleh perkembangan, ya, maupun oleh situasi dan kondisi. Maka kita harus lihat, ya, bagaimana kita harus atau kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita itu, ya. Ingat, ya, semakin hari anak hendaknya semakin mandiri, jelas, ya. Kita jangan senantiasa tergantung dengan orang tua kita. Orang tua makin lama makin tua, jelas, ya, membutuhkan perhatian kita tentunya, ya. Beberapa hal dasar yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua adalah misalnya mengasihi orang tua, itu penting, ya. Terus kemudian bersikap dan berperilaku penuh syukur, ya. Syukur apa, ya? Karena orang tua kita sudah mendidik, membesarkan kita, memberi nafkah kita, menyekolahkan kita, ya. Juga bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua, ini juga penting. Kadang-kadang sekarang, ya, ini nilai-nilai ini menjadi sangat berkurang, ya, menempatkan atau berperilaku hormat ini yang menjadi ciri khas Kristiani kita. Kita harus mampu, ya, apalagi sebagai anak-anak, untuk apa? Untuk mengasihi orang tua, bersikap dan berperilaku penuh syukur, serta bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua. Itu yang harus kita laksanakan, teman-teman, ya. Apalagi kalian, ya, sekarang sudah kelas 12, harus lebih mampu menyadari kewajiban-kewajibanmu itu, ya. Kita harus semakin mandiri, menentukan diri kita, menentukan masa depan kita, ya. Orang tua membimbing kita dan kita menentukan langkahnya, ya. Kalau kita salah melangkah, maka masa depan kita juga akan tidak sampai pada apa yang kita inginkan. Teman-teman terkasih, ya, bagaimana sih, ya, membina hubungan kakak dan adik, ya, dalam keluarga? Jelas, ya, kalau dia hanya anak semata wayang, ya, ini tidak terjadi. Tapi bisa juga misalkan dengan kakak adik yang sepupuan, gitu, ya, anaknya Pak D, anaknya Bude, ya, anaknya Om, anaknya Tante, gitu, ya. Bagaimana sih membina hubungan, ya? Dalam keluarga masih ada saudara-saudara, ya, kakak adik misalnya, ya, yang punya hubungan timbal balik, ya, sebagai anggota satu sama lain, ya. Hubungan ini memang bervariasi, ya, sesuai dengan masyarakat setempat, ya. Misalnya di daerah-daerah tertentu memiliki kebiasaan-kebiasaan berbeda, ya. Tetapi dalam mengembangkan keluarga sebagai persekutuan pribadi-pribadi, hubungan kakak adik sebagai anggota keluarga inti sangat penting tentunya, ya. Hal ini perlu dikembangkan dalam hubungan kakak adik adalah kasih persaudaraan. Ini juga sangat penting, teman-teman, ya. Saling membantu, saling menghargai, ya. Karena apa? Karena misalnya dalam keluarga akan ada pembagian tugas, ya. Kamu ini, kamu itu, mengerjakan ini, mengerjakan itu, maka kasih persaudaraan itu menjadi penting, ya. Saling membantu, ya, dan saling menghargai, ya. Tidak bisa memaksakan kehendak satu dengan yang lain, ya.
mentang-mentang kita kakak, ya kita bersikap sewenang-wenang terhadap adik, ya maka ini menjadi sesuatu yang bisa mengganggu hubungan dalam keluarga, ya. Pengalaman hidup bersama dan proses awal dari sosialisasi untuk menutup hidup bersama, ya, berlangsung dalam keluarga di mana terdapat lebih dari satu anak, ya. Maka teman-teman sekali lagi, ya, sikap kakak beradik, ya, seharusnya sekali lagi dilandasi dengan kasih persaudaraan, saling membantu dan saling menghargai. Ini sangat penting teman-teman, ya, kita camkan dalam batin kita, ya, apalagi mereka yang di rumah bersama anak-anak, bersama kakak, bersama adik, ya, kecuali yang yang anak tunggal, ya. Jadi jelas, ya, menempatkan orang tua di tempat yang paling tinggi, ya, kita menghormati mereka, ya. Teman-teman terkasih, ya, kakak adik tidak hanya dididik oleh orang tua, jelas, ya, melainkan juga secara tidak langsung, ya, mereka saling mendidik, ya. Kakak memberi contoh yang baik kepada adik, ya, adik mencontoh kakaknya, ya, tentunya yang baik-baik, ya. Dengan, ya, memang seringkali sih ada pertengkaran, ya, tapi berdamai itu sangat penting, ya. Itu merupakan proses belajar dan berlatih, ya, mengolah konflik, ya. Itu termasuk, ya, unsur-unsur dalam hidup bersama, ya. Memang sekali lagi dalam hidup bersama itu kadangkala, ya, karena kita berbeda, ya, kerap terjadi konflik, tapi itu bukan akhir, itu adalah awal untuk berlatih mengelola konflik. Kita harus bisa berdamai, ya. Oke. Teman-teman terkasih, cinta dan komunikasi dalam keluarga, ya, penting sekali teman-teman, ya, cinta dalam keluarga, dalam hidup manusia itu, ya. Kita hidup, ya, berkembang sebagai manusia, ya, karena kita prihatin dan cinta yang kita terima dan alami dari iman dari orang lain. Dan karena cinta kita diberikan kepada orang lain, ya, seluruh ajaran dan perbuatan Kristen justru berdasarkan kepada cinta. Hendaklah kamu saling mencintai seperti aku telah mencintai kamu, ya. Ini sebagai dasar cinta, kasih, dan komunikasi kita dalam keluarga, ya. Cinta membahagiakan orang dan memungkinkan manusia berkembang secara sehat dan seimbang, ya. Ini sekali lagi, ya, menekankan cinta dan komunikasi dalam keluarga, ya. Ini sangat penting sekali teman-teman, sampai pada suatu titik di mana membangun sebuah komunikasi yang baik dalam keluarga, ya, menempatkan cinta sebagai fondasi, ya, supaya apa? Supaya keluarga kita sungguh-sungguh menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga seturut apa yang Yesus sendiri ajarkan. Teman-teman terkasih, saya mengajak pembelajaran ini, saya mengajak teman-teman untuk aksi refleksi. Nah, aksi refleksi ini saya minta teman-teman untuk menuliskan, ya, karena kita sebagai anak, saya mintakan untuk menuliskan apa yang sudah kalian lakukan, ya, atau apa rencana yang akan kalian lakukan sebagai bentuk perwujudan kewajiban Anda terhadap orang tua dalam hidup keluarga. Saya yakin bahwa sekali lagi, ya, kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kalau kita lupa, nanti kalian bisa lihat, ya, di slide-slide sebelumnya, ya, bahwa apa sih kewajiban orang anak terhadap orang tua, ya. Salah satunya adalah menghormati, ya, menempatkan orang tua, ya, sebagai seorang pendidik, ya, yang harus kita contoh, kita teladani. Silakan teman-teman kalian tuliskan, ya, apa yang sudah kalian lakukan, ya. Terus nanti rencananya apa yang akan kalian lakukan, ya, selain yang sudah kalian lakukan, ya. Ini menjadi penemuanmu, ya, penemuan kalian, ya, penemuan teman-teman yang nanti bisa ditunjukkan kepada Bapak Ibu guru, ya. Karena apa? Karena itu wujud dari keterlibatanmu dalam panggilan hidup di tengah keluarga, ya. Memang kalian hari ini belum berkeluarga, tapi berada dalam keluarga, ya. Ada ayahmu, ada ibumu, ya, yang ada bersama-sama kamu, ya. Jadi teman-teman, silakan nanti setelah selesai, silakan kirim foto kegiatan pembelajaranmu, ya, penemuan-penemuanmu, serta
rencana ya yang akan kamu lakukan sebagai wujud dari kewajiban-kewajiban yang harus kamu lakukan terhadap orang tua kalian. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi sudah mau belajar sampai detik ini ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya. Bye bye. Tuhan memberkati.